Li, kamu mau kalung ini gak? Kalau kamu mau, ini kakak kasih buat kamu. Sebenarnya ini adalah kalung kesayangan kakak. Kalung itu kakak beli sewaktu lagi boomingnya batu akik itu loh. Ucap kakakku sambil memperlihatkan sebuah kalung yang terbuat dari perak berliontin sebuah batu akik yang berwarna merah. Wah, cantik banget kak. Kalungnya keren, sederhana. Liontinnya juga hanya berupa bandulan saja, tapi bagus banget kak. Lili suka kak. Apalagi batu akiknya berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Tentu Lili mau dong kak, jawabku penuh harap. Baiklah, ini, kamu simpan ya. Waktu itu kakak beli dengan harga yang lumayan mahal loh Li. Simpan dan rawat baik-baik. Rencananya memang kakak mau memberikan kalung ini buat kamu, ucap kakak. Lah, kalau harganya mahal dan kalung ini kalung kesayangan kakak, kenapa kakak rela memberikan kalung ini kepada Lili? Tanyaku bernada heran. Karena kakak pikir kamulah yang paling cocok memakainya di antara kelima adik-adik kakak, jawab kakakku. Memang benar, kami 6 bersaudara, 1 laki-laki dan 5 perempuan. Kakakku sendiri adalah anak sulung bernama Budi. Berikut 5 orang adik perempuannya, Kolbi, Marini, Lili, Ningsi, dan Aryati. Iya, aku anak keempat dari 6 bersaudara. Kedua orang tua kami sudah lama meninggal dunia sewaktu kami semua masih haus kasih sayang mereka. Jadi pengganti mereka adalah kakak Budi yang harus memberikan kasih sayang itu sekarang. Dan dia juga yang mengurus segala keperluan kami, mengurus kami kuliah, membiayai kuliah kami, bahkan menghadiri kami semua pada saat kami lulus dari kuliah dan diwisuda. Kami semua sangat sayang padanya, karena dia adalah panutan dan kakak yang sangat bertanggung jawab bagi kami. Kok malah melamun, Li? Ini ambil, sebelum kakak berubah pikiran loh, katanya, seraya melepaskan kalung tersebut dari lehernya, lalu diberikannya kepadaku. Alhamdulillah, akhirnya kalung tersebut berpindah tangan kepadaku. Cantik banget, aku suka sekali kak. Batu akiknya bersinar di tempat cahaya lampu. Kalung peraknya pun terlihat indah. Terima kasih ya kak, Lili suka. Kalung ini akan Lili simpan dan dipakai pada saat tertentu saja, ucapku. Iya, sama-sama Li. Jaga dan rawat kalung ini ya. Cuma kamu yang pantas menyimpannya, kata kakakku itu. Sejak saat itu, kalung tersebut menjadi milikku. Aku sering juga memakainya apabila aku bepergian. Namun seiring berjalannya waktu, masa-masa kejayaan batu akik mulai memudar. Kini semua orang sudah beralih ke hobi yang baru, yaitu menanam bunga hias. Hingga aku pun tak ketinggalan juga ikut terbawa arus. Aku sekarang disibukkan dengan mengurus tanaman hiasku, sehingga kalung berliontin batu akik berwarna merah itu hanya kusimpan saja. Sedangkan aku dan kakakku sudah jarang bertemu. Namun komunikasi kami tetap berjalan, karena kakakku sebenarnya sudah lama merantau ke kota kembang Bandung sejak ia lulus. Sedangkan kami, adik-adiknya sempat juga melanjutkan pendidikan di sana. Hanya kami bertiga yang pulang kembali ke kampung halaman dan mendapat jodoh di sini. Sedangkan Kak Budi, adikku Ningsi, dan si bungsu Aryati kini telah bermukim di sana. Mereka semua telah mendapatkan pasangan masing-masing di sana. Dan kemarin, sewaktu Kak Budi memberikan kalung itu, kebetulan dia sedang pulang kampung. Jadi aku bisa bertemu dan mengobrol dengannya. Siang itu, hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, kami semua dikejutkan dengan adanya panggilan dari Kak Budi di grup WA keluarga. Yang aku tahu, kakakku itu tidak pernah sekalipun melakukan panggilan dari ponsel melalui grup WA keluarga. Dengan rasa heran yang amat sangat, langsung saja aku menjawab panggilan itu. Assalamualaikum, benar ini keluarga dari Pak Budi. Saya Pak Junaidi, Imam Masjid Ar-Rahman. Saya mau mengabarkan bahwa Pak Budi pingsan ketika hendak mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat Jumat. Keluarga diharap datang ke sini segera. Dek, jantungku berdetak kencang. Ya Allah, apa yang terjadi dengan kakakku? Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Padahal dia hendak melaksanakan sholat Jumat, gumamku. Iya, betul Pak. Ini keluarga dari Pak Budi. Baiklah Pak, saya akan menyuruh adik saya segera ke sana.
Jawab Marini, kakakku yang nomor 3. Li, kamu hubungi Ningsih sekarang. Kakak masih sibuk bekerja. Nanti kakak kabari kamu lagi. Baik kak, akan Lili hubungi Ningsih agar segera datang ke Masjid Ar-Rahman, jawabku. Tanpa menunggu waktu lagi, aku segera menghubungi Ningsih via ponsel. Ponsel berdering, ponsel dalam keadaan aktif, tapi tak kunjung diangkat. Aku pun panik. Ku coba lagi menghubungi adikku yang tinggal satu kota dengan kakakku itu berulang kali, dan alhamdulillah, akhirnya dia menjawab juga. Halo, Ningsih, ini Kak Lili, Kak Budi pingsan di Masjid Ar-Rahman di Jalan Permata. Tolong kamu segera ke sana ya. Kasihan Kak Budi, teriakku panik. Ya Allah kak, Kak Budi kenapa kak? Iya kak, Ningsih segera menuju ke sana sekarang, jawabnya. Buruan Ningsih, kakak takut terjadi sesuatu dengan kakak Budi, kataku penuh rasa khawatir. Hubungan telepon terputus. Aku menanti dengan harap-harap cemas sambil memantau di grup WA keluarga. Ternyata benar, itu adalah kakakku Budi. Ningsih langsung mengirimkan gambarnya. Kakakku tidur terlentang, kedua matanya terbuka alias melek. Tapi kata Ningsih ketika dipanggil tak ada respon sama sekali. Ya Allah kak, Kak Budi tidak merespon sama sekali. Dan dia tidak bisa bangun kak, dan menggerakkan tubuhnya kak. Ya Allah, Ningsih, kenapa bisa begitu? Kan Kak Budi tidak sakit atau apa dek? Kenapa dia mendadak nggak bisa bergerak? Itulah kak, padahal pagi kemarin Kak Budi masih sempat main ke rumah Ningsih. Sudah ya kak, Ningsih mau bawa Kak Budi ke rumah sakit ya kak, ucapku. Begitulah jawaban Ningsih padaku. Lalu, via WA grup keluarga dia menampilkan foto-foto Kak Budi yang sedang pingsan. Ya Allah kak, kasihan sekali kakak. Coba kalau Lili berada satu kota dengan kakak, pasti Lili juga akan segera menemui kakak, ucapku sambil menangis. Kak Budi dibawa oleh ambulan ke rumah sakit Nur Islam. Beliau tidak sadar. Aku sangat sedih sekali. Aku berdoa, semoga kakakku itu bisa sadar dan dapat bangun dari pingsannya. Aku, Kak Marini, dan Ningsih, kami bertiga saling berkomunikasi melalui WA tersebut. Kak Budi segera ditangani dokter. Dia langsung masuk ke ruang ICU. Kabel-kabel terpasang di badannya. Karena beliau dalam keadaan tidak sadar, maka melalui mulutnya dipasang selang untuk dia bisa makan, dan selang oksigen untuk membantu pernapasannya. Ya Allah, ya Rob, kami semua tak tega melihatnya. Kak Budi yang bertubuh besar, tinggi, dan gagah itu kini tampak tak berdaya. Diagnosa sementara dari dokter, kakakku terkena stroke. Ya Allah, cobaan apa lagi yang sedang engkau timpakan pada kakakku? Setelah istrinya meninggal, dia harus menderita sakit seperti ini. Sedangkan anak dia tak punya, sehingga adikku Ningsih dan suaminya, juga anak-anaknya harus pontang-panting mengurus Kak Budi di rumah sakit. Seminggu sudah, Kak Budi dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Nur Islam di Bandung. Dan selama itu pula, secara bergantian keluarga adikku Ningsih yang menjaga Kak Budi. Mereka pasti capek dan lelah, sedangkan kami bertiga di sini hanya bisa mengirim uang saja untuk membantu keperluan pengobatan kakakku itu, serta memantau perkembangannya dari jauh. Hari ke hari, belum ada perkembangan yang berarti. Kakakku itu terbaring, tak berdaya, dengan selang yang dipasang hampir di seluruh tubuhnya. Makan pun masih tetap melalui selang. Setiap Ningsih datang dan menjaga Kak Budi, dia selalu mengajaknya untuk berbicara. Sepertinya dia mendengar dan mengerti apa yang diceritakan oleh Ningsih. Karena kaki dan tangannya mulai ada respon. Iya, mulai terlihat gerakan-gerakan kecil ketika adikku itu menceritakan sesuatu kepadanya. Kakak, harus sembuh kak. Kakak kuat. Ningsih yakin kakak bisa melalui semua ini. Jangan banyak pikiran. Biaya rumah sakit sudah ditanggung BPJS. Salam dari Kak Kolbi, Kak Marini, dan Kak Lili, ucap Ningsih sedih. Tangan Kak Budi terlihat bergerak-gerak seakan mendengar dan mengerti apa yang diucapkan Ningsih. Selama menunggu di rumah sakit, Ningsih selalu mengabarkan berita terkini perihal kesehatan Kak Budi. Di hari ketiga, adikku Aryati
yang sudah lama sekali tak pernah berjumpa dengan Kak Budi dan Ningsih, tiba-tiba datang menjenguk ke rumah sakit. Dia datang bersama suaminya. Raut wajahnya sedih melihat keadaan Kak Budi. "Kak, ini Aryati datang bersama Bang Hendri. Maafkan kami, Kak, yang sudah lama tak pernah bertemu dengan kakak," ucap Aryati. Sepertinya dia mendengar ucapan Aryati. Tiba-tiba kakinya bergerak-gerak, serta tangannya pun ikut bergerak. Mulutnya pun mengeluarkan suara, walau hanya sebatas erangan saja. "Sepertinya Kak Budi merespon ucapanku tadi, Kak," ucapnya pada Ningsih. "Iya betul, kakak juga melihatnya," jawab Ningsih. Perlahan-lahan, tangan yang tadinya kaku seperti bergerak-gerak. "Kak, ini Aryati datang bersama Bang Hendri. Ayo Kak, kalau kakak mendengar suaraku ini, bangun Kak, jangan tidur terus. Ayo bangun dong Kak, ini aku bawain makanan yang kakak suka," katanya sambil terisak. "Sudah Dik, jangan dipaksa. Kak Budi pasti dengar, tapi dia belum bisa bergerak saja," kata Ningsih. Mereka berdua menjaga kakakku itu sambil bercerita mengenang masa-masa lalu pada saat kami masih kecil. Itu diceritakan Ningsih melalui WhatsApp yang tak pernah lepas dari pantauan kami semua. Perkembangan kakakku itu dari hari ke hari semakin baik. Alhamdulillah, dia kini sudah mulai sadar, matanya sudah mulai terbuka, tetapi dia belum bisa bergerak atau berbicara. Ada kabar baik lagi dari Ningsih. Hanya separuh badannya yang sebelah kanan sudah mulai bisa bergerak sedikit-sedikit. Pada hari kelima, kakakku dirawat di rumah sakit. Sehabis maghrib, ketika aku sedang ada acara di rumah Pak RT kami, tiba-tiba ponsel milikku berdering. Ternyata panggilan video call grup keluarga. Langsung saja aku terima panggilan video itu. Terlihat kakakku sudah sadar, sambil hidungnya masih menggunakan selang oksigen. Matanya melihat ke arahku sambil tersenyum tanpa suara. Ya Allah Kak, aku sedih sekali melihatnya. Tepatnya tidak tega. Iya, tidak tega. Dia berusaha bangun demi melihat dan berkomunikasi dengan adik-adiknya yang jauh. "Kak, ini lihat, ada Kak Kolbi, Kak Marini, dan Kak Lili. Ayo, kakak-kakak semua ini, Kak Budi sudah bangun Kak. Mohon doanya saja dari kakak-kakak semua yang jauh untuk kesembuhan kakak kita tercinta," ucap Ningsih sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah Kak Budi. "Cepat sembuh ya Kak," ucap Kak Kolbi. "Jangan pikirkan masalah lain Kak. Fokus buat kesehatan kakak," timbal Kak Marini. "Sehat selalu ya Kak. Kami semua sangat menyayangi kakak. Kakak harus sembuh," kataku mengakhiri pembicaraan kami. Kak Budi hanya memberi isyarat saja sambil mengangguk. "Ya Allah Kak, sedih sekali melihatmu terbaring tak berdaya seperti itu. Semoga engkau kuat menghadapi cobaan ini Kak," ucapku. "Sudah ya Kak, Kak Budi mau istirahat dulu. Kasihan dia karena baru saja sadar dari komanya." Hubungan terputus. Mataku yang sedari tadi kutahan untuk tidak menangis, akhirnya basah juga oleh air mataku. Aku menangis terisak-isak, mengeluarkan beban kesedihanku. "Mama kenapa?" tanya suamiku. "Mama sedih melihat kondisi Kak Budi, Pak. Sungguh Mama tak tega." "Mama yang sabar ya. Semuanya sudah takdir Allah. Kita berdoa saja agar Kak Budi segera sembuh," kata suamiku sambil memeluk diriku. Aku tahu dia berusaha menghiburku. Dia tak ingin aku larut dalam kesedihan selama tahu kakakku itu masih naik turun keadaannya. Padahal tanggal 13 Juli barusan Kak Budi berulang tahun. Tanggal 14 Juli kejadian dia pingsan di dalam masjid, Pak. Rasanya seperti mimpi, ucapku. Jodoh, maut, rezeki, hanya Allah yang tahu, Mah. Kita manusia harus ikhlas menerimanya. Sudah, serahkan semuanya kepada Allah, Mah, ucap suamiku. 2 hari setelah itu, di hari ke-7, Ningsih memberitahukan kalau keadaan Kak Budi semakin buruk. Badannya demam sampai 40 derajat. Dia kembali koma, kehilangan kesadarannya. Fungsi-fungsi sarafnya mulai menurun. Kini matanya tertutup kembali,
dokter telah memanggil adikku Ningsih dan memberitahukan keadaan kakakku itu. Harapan tinggal harapan. Kami diharap agar siap menghadapi yang terburuk apapun itu. Harus kami terima. Ya Allah, sepertinya pihak rumah sakit sudah mengetahui bahwa hal buruk akan terjadi. Ada seorang ustadz yang datang untuk membimbing kakakku membaca istighfar. Karena kakakku dirawat di rumah sakit Islam, maka semuanya benar-benar dengan cara-cara Islam. Kami semua memantau perkembangan Kak Budi sedari pagi via WhatsApp grup keluarga. Tak sedikit pun lepas dari pantauan. Hari semakin siang, keadaan tidak berubah. Tak ada tanda-tanda ke arah kabar yang lebih baik. Mengkhawatirkan. Karena aku sudah merasa capek dan lelah setelah sedari pagi memantau kondisi Kak Budi, kepalaku juga sudah pusing dan mataku berkunang-kunang. Lelah lahir batin. Akhirnya, aku pergi keluar sebentar untuk membeli telur, karena stok telur di rumah sudah habis. Tujuanku ke warung sembako yang berada tidak jauh dari kediamanku. Ada sekitar setengah jam lebih aku meninggalkan rumah. Ketika aku kembali, kulihat di layar ponselku ada lebih dari 10 kali panggilan tak terjawab. Dadaku berdegup kencang. Kulihat panggilan dari Ningsih, Kak Kolbi, dan Kak Marini. Tiba-tiba, ponselku berdering sekali, dan ternyata itu adalah panggilan dari kakak sepupuku Leni yang tinggal satu kota denganku. Langsung saja aku menerima panggilannya. "Li, Kak Budi meninggal ya, Li?" Katanya setengah berteriak. "Ya Allah, Kak, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lili baru tahu dari kakak ini. Lili barusan saja tiba di rumah, Kak. Tadi ke warung beli telur," kataku sambil terisak. "Jadi kamu juga baru tahu ya, Li?" tanyanya lagi. "Iya, Kak. Sedari pagi Lili selalu memantau perkembangan Kak Budi yang memang sudah mulai kritis. Tapi Lili benar-benar kecolongan, Kak," jawabku. "Astagfirullahaladzim, Lili. Kabar Kak Budi meninggal sudah tersiar ke keluarga kita yang lain. Kamu adiknya sendiri baru tahu," sesal kakak sepupuku itu. Aku menangis, menyesal. Mengapa tadi aku harus keluar rumah? Coba kalau aku sedikit saja bersabar untuk tetap tinggal di rumah, pasti aku mengetahui detik-detik terakhir hidup Kak Budi. Aku langsung memutuskan sambungan telepon, karena akan menghubungi adikku Ningsih untuk mengetahui perkembangan kakakku selanjutnya. Kemudian, aku segera menghubungi Ningsih via ponsel. "Assalamualaikum, Ningsih. Bagaimana perkembangan berita terbaru dari kakak Budi?" tanyaku pada Ningsih. "Untung saja, pada detik-detik terakhir, aku bisa membimbing Kak Budi, Kak," jawab Ningsih. "Alhamdulillah, kamu masih sempat membimbingnya, Ningsih," ucapku. "Betul, Kak, karena aku sudah melihat Kak Budi tampaknya sudah mau lepas nyawanya, Kak," ucapnya. "Ya sudah, Dik. Sekarang, uruslah semua administrasi hingga proses pengurusan jenazah Kak Budi sampai pemakamannya. Masalah biaya tidak usah dipikirkan. Biar kakak-kakak di sini yang akan mengirimkannya. Kamu tidak usah khawatir. Kabarin saja pada kita semua di sini ya," ucapku. "Baik, Kak. Ningsih akan mengurusnya bersama suami Ningsih. Aryati juga akan Ningsih ajak berembuk untuk mengurus pemakamannya nanti," jawabnya. Ningsih berjanji akan memberi kabar melalui WhatsApp keluarga setiap tahap-tahap pengurusan jenazah nantinya. Kak Budi langsung dimandikan oleh petugas pemandi jenazah Rumah Sakit Nur Islam. Kemudian dikafani dan disolatkan jenazah. Ya Allah, sedih sekali. Hati kami pilu melihat kakakku yang besar dan gagah kini telah menjadi mayat. Semua prosesi pemandian, mengkafani, hingga menyolatkan terus diberitakan oleh Ningsih dan Aryati secara bergantian. Mereka pun ikut bersama dengan suami mereka melakukan sholat jenazah. Kami bertiga memutuskan untuk tidak berangkat ke Bandung selain kedua kakakku, Kak Marini dan Kak Kolbi bekerja. Biaya untuk kami berangkat tidaklah murah. Lebih baik biayanya dipergunakan untuk keperluan pengobatan di rumah sakit dan biaya pemakaman. Walaupun pengobatan kakakku ditanggung oleh BPJS, tetapi ada obat-obat yang harus dibeli di luar tanggungan tersebut. Sedih memang. Tapi kami bertiga harus tegar. Banyak sekali pertanyaan
yang menanyakan mengapa kami tidak berangkat untuk melihat Kak Budi buat terakhir kalinya. Termasuk pertanyaan dari keluarga dekat. Akan tetapi, setelah kami bertiga memberi penjelasan dan menimbang-nimbang, akhirnya mereka pun mengerti penjelasan kami. Kak, jenazah Kak Budi akan disimpan di ruang pendingin di kamar jenazah, mengingat hari sudah malam dan proses pemakaman akan dilaksanakan besok pagi. Itu adalah berita dari Ningsih. Lakukan apapun yang terbaik menurut kalian. Kami di sini hanya menurut saja, jawab kami bertiga. Malam itu, jenazah kakakku yang sudah dimandikan, dikafani, dan disolatkan itu disimpan di ruang pendingin kamar jenazah Rumah Sakit Nur Islam. Ya Allah, Kak, engkau pasti kedinginan di sana. Yang pasti, kakak sudah tenang, sudah tidak sakit lagi. Tenanglah dalam tidur panjangmu, Kak. Hari itu adalah tanggal 20 Juli 2023. Kak Budi meninggal dunia. Tepat 7 hari, Kak Budi sakit dan bertahan. Ya Allah, padahal kami ingin sekali merawatmu, Kak. Setidaknya kami belum ikhlas melepasmu pergi. Tapi takdir berkehendak lain. Allah lebih sayang padamu. Segala cara, pengobatan yang terbaik sudah kami lakukan. Namun, kami hanya sempat menatapmu dalam keadaan sadarmu cuma sekian menit. Itu pun karena aku tak tega. Iya, kami semua tak tega melihatmu, Kak. Sebab kami menahan tangis dan air mata untuk memberi semangat padamu. Tangisku. Malam itu, aku datang ke rumah Kak Marini, sedangkan Kak Kolbi belum bisa pulang karena pekerjaannya. Kami membaca surat Yasin dan mengirimkan doa untuk almarhum kakakku Budi dan kedua orang tua kami yang juga telah lama meninggalkan kami. Setelah itu, kami bercerita mengenang kisah hidup kakakku itu. Padahal, kakak sudah senang melihat kemajuan kesehatan Kak Budi, ucap Kak Marini dengan sedikit terisak. Betul, Kak. Lili juga tak menyangka kalau di akhir hidupnya Kak Budi harus menderita begitu, ucapku terisak. Itu semua sudah takdir Allah, Li. Kita cuma berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba, ada panggilan video call masuk ke ponsel Kak Marini. Ternyata Ningsih. Ketika terhubung, ternyata ada adikku yang bontot, Aryati, sedang bersama Ningsih. Assalamualaikum, Kak, ucap keduanya. Waalaikumsalam, kami menjawab serempak. Bagaimana perkembangan selanjutnya, Dik? Pukul berapa besok pemakamannya? Tanya kakakku itu. Setelah kami di sini berembuk, besok pagi sekitar pukul jam 9, Kak, pemakamannya. Jadi pagi pukul 06, suami Ningsih Ahmad dan suami Aryati Bang Hendri akan menghubungi tukang gali kubur. Kalau tanah pemakaman sudah dapat, Kak. Ada di daerah pemakaman umum tak jauh dari rumah. Kemudian jenazah Kak Budi akan dibawa dengan menggunakan ambulan untuk dimakamkan di sana. Mungkin sekitar pukul 08 pagi, Kak. Kak Budi akan dibawa ke pemakaman. Bagaimana dengan biaya rumah sakit dan pemakaman? Tanyaku lagi. Biaya rumah sakit bisa diurus nanti, Kak, setelah pemakaman. Kak Ahmad sudah meninggalkan KTP-nya. Dan biaya untuk proses pemakaman akan dibayar besok, timpal Aryati. Ya sudah, sekarang sudah malam, sudah pukul 12. Baiknya sekarang kita tidur. Kalian sudah capek dan lelah, ucapku. Baik, Kak, kita tidur sekarang. Besok masih banyak pekerjaan yang sudah menunggu kita, ucap adik-adikku. Lalu, hubungan terputus karena kami masih harus menyimpan tenaga ekstra untuk besok hari. Namun sampai pukul 02 dini hari, mataku tidak dapat kupejamkan juga, karena aku masih mengingat kenangan-kenangan manis bersama almarhum. Namun akhirnya, aku tertidur juga, karena rasa letih yang luar biasa. Keesokan harinya, prosesi pemakaman Kak Budi dilaksanakan. Kami di sini hanya melihat prosesnya melalui rekaman video yang dikirimkan oleh kedua adik kami itu secara bergantian. Sementara air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi. Selamat jalan, Kak. Kami semua sudah ikhlas dan merelakan kepergianmu. Engkau nanti akan bertemu dengan ayah, ibu, dan pastinya istri kakak tercinta, Teh Iva, yang telah lama mendahuluimu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, Kak, diterima amal ibadahmu semasa hidup di dunia. Amin ya robbal alamin.
Kami melakukan takziah di kediaman Kak Marini, sedangkan di Bandung dilakukan di kediaman Ningsih. Banyak tetangga dan handai taulan yang datang ikut mendoakan almarhum. Begitupun cerita dari adik kami di sana. Teman-teman, tetangga, dan saudara yang tinggal di Bandung pun ikut serta mendoakan almarhum. Alhamdulillah, kakak orang baik. Karena itulah banyak orang yang cinta dan sayang sama Kak Budi. Sampai takziah di hari ketiga pun selesai dilaksanakan. Mereka semua masih setia untuk datang dan turut mendoakan. Besok pagi setelah takziah di hari ketiga, aku tertarik dengan pesan WhatsApp dari Ningsih. Semalam aku bermimpi, Kak. Aku melihat dari kejauhan ada Kak Budi sedang dalam antrian untuk mengambil air wudhu. Aku tahu dalam mimpiku itu Kak Budi sudah meninggal, tetapi aku tetap memanggilnya. Terus Kak Budi menjawab apa, Ningsih? Tanyaku penasaran. Almarhum tidak menjawab, Kak. Dia hanya menoleh dan tersenyum pada Ningsih, tapi posisinya masih tetap dalam antrian. Dia mengenakan baju koko berwarna putih dan kainnya pun berwarna putih. Ningsih panggil lagi, Kak, tapi keburu azan subuh yang membangunkan Ningsih. Ucap Ningsih, Alhamdulillah, Dik. Semoga kakak kita tenang di sana, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jawabku. Amin ya robbal alamin, Kak. Ucap kami melalui WhatsApp secara bersamaan. Setelah puas menceritakan mimpinya itu, kami pun memutus komunikasi kami tersebut, karena masih harus menyelesaikan tugas kami masing-masing. Takziah atas meninggalnya kakakku Budi, kami laksanakan dari mulai hari pertama, kedua, sampai ketiga, dan langsung hari ketujuh. Dalam rentang waktu tersebut, ada seorang teman yang telah memberikan informasi berharga kepadaku. Dia dapat berkomunikasi dengan makhluk halus. Katakanlah, dia memiliki indera keenam. Namanya Rapa. Aku memanggilnya Mas Rapa. Dia juga memiliki seorang teman tak kasat mata. Namanya Sekar. Mas Rapa ini adalah teman yang tinggalnya jauh dari tempatku. Namun kami bertemu dan saling mengenal satu sama lain di media sosial. Maaf, Kak Lili. Aku harus menyampaikan sesuatu pada Kak Lili, kata Mas Rapa berhati-hati. Iya, Mas. Apa itu, Mas? Tanyaku penasaran. Kemarin malam, aku bermimpi, Kak. Aku bertemu dan berkomunikasi dengan kakaknya Kak Lili. Dia ada pesan khusus buat kakak, ucapnya. Masya Allah, Mas. Bagaimana bisa Mas Rapa bertemu dengan Kak Budi? Tanyaku. Entahlah, saya juga tidak tahu, Kak. Mungkin dia mengetahui kondisi saya, sehingga dia memilih saya untuk menyampaikan pesan itu. Sudahlah, nggak usah dibahas panjang lebar. Yang penting, saya akan sampaikan pesan dari Kak Budi segera, ucapnya. Iya, Mas, iya. Apa pesannya Kak Budi, Mas? Aku semakin penasaran. Kak Lili adalah adik kesayangan Kak Budi. Di antara kelima adik perempuannya Kak Lili yang paling dia sayang. Karena Kak Lili beda dengan saudara kakak yang lainnya. Terus Kak Lili mempunyai anak perempuan yang mirip dengan kakak sewaktu remaja. Itulah yang membuat beliau teramat sayang kepada Kak Lili. Karena mengingatkan almarhum akan masa kecilnya dulu bersama kakak, tutur Mas Rapa. Bulir-bulir bening menetes di pipiku. Aku sedih sekali. Teringat masa kecilku bersama Kak Budi yang amat menyenangkan dan bahagia. Iya, Mas, Kak Lili jadi sedih. Aku menangis sambil menyeka air mataku. Saya tahu, Kak. Sekar juga bilang kakak sedang menangis. Tapi ya sudah, tak apa-apa, Kak. Itu hal yang wajar. Terus, apakah pernah Kak Budi memberikan sebuah benda kesayangannya dulu kepada Kak Lili? Tanya Mas Rapa. Benda kesayangan apa ya? Kakak coba ingat dulu ya, Mas. Jawabku ragu. Ya Allah, iya, ada, Mas. Sebuah kalung yang terbuat dari perak dan liontinnya yang berwarna merah. Namun, karena liontin yang terbuat dari batu akik itu lumayan berat, maka akhirnya kalung dan liontin tersebut hanya kakak simpan saja. Seiring dengan pudarnya kesukaan orang akan batu akik yang pernah booming beberapa waktu yang lalu. Nah, almarhum menitip pesan kepada saya, Kak, agar kalung dengan liontin berwarna merah yang ia berikan tersebut kakak pakai. Karena itu adalah kalung kesayangan almarhum, Kak. Kalau kakak pakai, artinya kakak selalu ingat terus kepada almarhum. Tugasnya. Terima kasih, Mas, karena sudah menjadi penyampai pesan dari almarhum. Baiklah,
mulai saat ini, Kak Lili akan selalu mengenang kalung perak pemberian dari Kak Budi, dan akan selalu mengirimkan doa dan mengirim Al-Fatihah buat almarhum Kak Budi. Ucapku kepada Mas Rapa. Aku terharu. Walau kakak kami itu telah tiada, tapi dia tetap mengingatku, adiknya yang paling ia sayang. Memang hanya beberapa kali saja aku memakai kalung perak berliontin merah tersebut. Setelah itu, aku hanya menyimpannya saja. Kini, setelah aku tahu kalau kakakku itu ingin agar aku selalu memakainya, maka mulai dari sekarang kalung tersebut selalu aku pakai. Hanya saja, kalau tidur malam baru aku lepas. Aku sayang padamu, Kak. Batinku sedih. Kalung ini akan selalu setia menemani hari-hariku. Akan selalu aku pakai, agar Kak Budi senang kalau aku tak melupakan pemberiannya. Setelah takziah hari ke-7 selesai dilaksanakan, Ningsi dan suaminya yang paling sibuk mengurus segala sesuatu. Dari membereskan barang-barang almarhum, hingga mengurus surat-surat kelengkapan administrasi kematiannya, yang mungkin akan berguna di kemudian hari. Hingga tak terasa, hampir 40 hari sejak kematian kakakku itu, kami berlima sepakat kalau takziah malam ke-40 hari meninggalnya beliau dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023. Dengan dihadiri sanak saudara, para tetangga, serta sahabat-sahabat kami semua. Mereka turut mendoakan agar arwah kakak kami tenang, dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan lagi-lagi, kami semua mendapat kabar dari adikku Ningsi. Kak, semalam aku bermimpi lagi, Kak, kata Ningsi melalui WhatsApp grup. Aku melihat Kak Budi sedang mengendari mobil dan berwarna putih, melewati gang-gang yang sempit, dan tiba-tiba mobilnya mogok, Kak. Nampaknya olinya bocor. Lalu kususul Kak Budi dengan mengendarai mobil juga, sambil masuk ke dalam gang-gang sempit dan bertanya ke sana kemari. Untung saja aku bertemu dengan anak laki-laki kecil yang memberitahuku bahwa Kak Budi berada di sebuah rumah di dalam gang tersebut. Dan akhirnya aku menemukan Kak Budi ada di rumah yang ditunjuk oleh anak kecil itu, sedang bersama mobilnya yang olinya bocor. Anehnya, beliau tidak sendirian, Kak, ucap Ningsi. Kak Budi berada di sana dengan siapa emangnya? Tanyaku penasaran. Ada almarhum istri Kak Budi, Kak, jawabnya. Oh ya, terus siapa lagi yang ada di sana? Tanya Kak Kolbi. Ada seseorang lagi yang membantu memperbaiki oli mobil Kak Budi yang bocor, ucap Ningsi. Lalu ketika aku perhatikan dengan jelas, wajah Kak Budi sangat pucat. Kakak sehat, Kak? Tanyaku. Lalu dia menjawab, tadi kakak pusing, kehabisan nafas, katanya. Dia bilang begitu padamu, Ningsi? Tanyaku lagi. Iya, Kak. Lalu aku bertanya kepada almarhum istri Kak Budi. Teh, sudah tahu kalau Kak Budi sudah meninggal? Tanyaku dalam mimpiku itu. Padahal pada saat itu aku sudah mengetahui bahwa keduanya sudah meninggal. Tetapi masih saja bibir ini bertanya. Iya, Teteh sudah tahu, makanya kakaknya Teteh jemput, jawabnya. Kalian sehat-sehat saja kan? Salam buat kakak-kakak yang lain. Ya sudah, kakak pamit mau pergi. Kakak gak akan ngajak kamu, Ningsi. Lebih baik kamu pulang sekarang ya. Urusan kamu masih banyak. Kakak sudah selesai. Nih istri kakak sudah menjemput kakak. Kamu pulang ya. Kakak berdua mohon pamit. Kakak minta maaf kalau tak sempat bercerita dengan kalian, kata Kak Budi. Belum sempat aku menjawab, lagi-lagi suara azan subuh membangunkanku, Kak, kata adikku Ningsi. Kami yang mengetahui mimpi tersebut tentu saja merasa sedih. Setelah takziah yang ke-40 hari, ternyata almarhum benar-benar pergi dari rumah dan tak kembali lagi. Selamat jalan, Kak. Kalung berliontin merah pemberian darimu akan selalu aku simpan dan kupakai. Engkau orang baik. Allah sayang padamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan engkau diterima di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah buatmu, Kak. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.